Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang balaghah. Bagian pertama, ilmu bayan. Di antara yang dibahas ilmu bayan adalah tasbih atau penyerupaan. Yang pertama, unsur-unsur tasbih. Contoh, Al-Ma'ari menyatakan tentang seseorang yang dipujanya. Anta kasyamsi fil dhiya'i wa inja waztaki wa nafi uluwil makan. Engkau bagaikan matahari yang memancarkan sinarnya walaupun kau berada di atas planet Pluto di tempat yang paling tinggi. Penyair lain menyatakan anta kalaisi fi syaja'ati wal iqdami wasayfi fi qira'il khutubi. Engkau bagaikan serigala yang tampil dengan segala keberaniannya dan bagaikan pedang yang siap menumpas semua penghalang. Penyair lain juga menyatakan kana akhlaquka fi lutfiha waraqati fiha nasimus sobah. Sungguh kelembutan dan kelunakan perangimu bagaikan udara sejuk di pagi hari. Selanjutnya kanal ma'u fi sofai wa qad jara daibul lujaini. Sungguh air yang bening dan mengalir itu bagaikan cairan perak. Pada bait yang pertama, si penyair tahu bahwa orang yang dipujanya itu wajahnya bercahaya dan menyilaukan mata. Lalu ia ingin membuat perumpamaan yang memiliki sifat kuat, sifat paling kuat dalam hal menerangi. Dan ternyata ia tidak menjumpai suatu hal pun yang lebih kuat daripada sinar matahari. Maka ia menyerupakannya dengan matahari dan untuk itu ia bubuhi huruf kaf atau kata perumpamaan atau seperti. Dalam bait kedua si penyair memandang orang yang dipujanya memiliki dua sifat, yaitu keberanian dan ketabahan mengatasi segala kesulitan. Ia mencari dua perumpamaan yang masing-masing memiliki sifat yang paling kuat dalam jenisnya. Maka ia menyerupakannya dengan serigala untuk sifat yang pertama dan dengan pedang yang tajam untuk sifat yang kedua. Penyerupaan ini dinyatakan dengan huruf kaf. Pada bait ketiga si penyair mengungkap kelemah lembutan akhlak temannya yang sangat menyejukkan hati. Maka ia berusaha membuat perumpamaan yang menonjol sifat tersebut dengan gambaran paling kuat. Untuk itu ia memandang bahwa udara pagi yang sejuk dapat menggambarkannya. Maka dirangkailah perumpamaan di antara keduanya. Perumpamaan ini ia nyatakan dengan huruf ka'anna, yaitu seakan-akan atau sungguh seperti. Pada bait keempat si penyair mencari padanan atau perumpamaan bagi air yang bening untuk menonjolkan kebeningannya. Ia berkeyakinan bahwa perak yang mencair dapat menggambarkan keadaan itu. Maka ia menyerupakan air bening itu dengan cairan perak. Dan penyerupaan itu ia nyatakan dengan huruf ka'an. Dapat kita lihat pada bait di atas adanya penyerupaan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan sifat. Pernyataan yang menunjukkan penyerupaan ini adalah huruf kaf dan ka'an. Penyerupaan tersebut disebut dengan tasbih.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tasbih harus mengandung 4 unsur, yaitu A. Sesuatu yang hendak diserupakan. Hal ini disebut dengan musyabbah. B. Sesuatu yang diserupai. Hal ini disebut sebagai musyabbah bi. Kedua unsur ini disebut juga torofai tasbih. Kedua pihak yang diserupakan. C. Sifat yang terdapat pada kedua pihak itu. Hal ini disebut sebagai wajh syabah atau wajh syibeh. Disyaratkan sifat tersebut harus lebih kuat dan lebih dikenal pada musyabbah bih daripada pada musyabbah. Sebagaimana yang dapat kita lihat pada contoh-contoh yang tadi. D. Huruf atau kata yang menyatakan penyerupaan. Huruf-huruf ini disebut sebagai adatut tasbih, yaitu kaf, kana, dan sebagainya. Dalam setiap tasbih harus terdapat dua pihak yang diserupakan. Kadang-kadang musyabbah dibuang, tapi dalam i'rab dianggap ada. Sehingga kata-kata yang berkaitan harus disesuaikan. Seperti bila ditanyakan kaifa Aliyun, Ali bagaimana? Lalu menjawab kazahrati dzabilati, bagaikan bunga yang layu. Lafad kazahrati adalah khobar bagi mubtada yang dibuang, dan i'rabnya ialah rofa, yaitu huwa zahratu. Adzabilatu, kadang-kadang wajah sibehnya yang dibuang, dan kadang-kadang ada tasbihnya yang dibuang, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.